tidak bermaksud untuk menjelekkan instansi pemasyarakatan gitu ya. Jadi kita harus diminta aja dulu. Mau kita menjelekkan, mau kita menceritakan itu beda. Kalau menceritakan kan kita cerita aja, masalah cerita apa itu kan pendapat orang. Ya, kecuali saudara itu mendapat itu juga ya, itu baru menjelekkan, cuma kita cerita, tapi ceritanya itu nanti orang merasa jelek, lain ceritanya. Tapi saudara ceritakan aja masalah itu jelek apa enggak, nanti kan kami menilai. Kalau memang seharusnya saudara harus bercerita seperti itu. Baik. Silakan. Baik. Terima kasih. Saya urutin dari awal ya, dari awal bagaimana si Jaya ini, gitu kan. Jaya ini memang teman sekamar saya yang baru masuk. Jadi dia baru sekitar semingguan lah. Ada berapa orang di kamar saudara? Ada 4 orang. 4 orang. Ada 4 orang. Termasuk saudara ya? Iya. Sebelumnya ada 3 orang. Cuma hanya 3 orang. Saya masuk Jaya. Dia pindahan blok. Dia dari tipe 7. Jaya ini terpidana apa? Pernah Narkoba. Selain Jaya siapa aja bisa disebut? Satu Febri, dia itu kasusnya kriminal, Bukan narkotika. bukan. Satunya lagi Black, dan Narkotika juga bukan. dia narkotik. Nah, terus saya juga narkotik, gitu kan. Nah, jadi dia pindah, terus dia menempatkan di pinggir pintu, gitu loh, di paling depan. Nah, jadi waktu itu tanggal 31, memang dia itu menawarkan saya. Jaya. Jadi dia ada tawarkan, kita semua tahu bandar narkoba di Rutan Salemba itu adalah Andre. Dan Itu pengetahuan kalian ya di sana ya? iya. Dan jadi di situ dia bos besar lah ya. Itu Andre siapa sih? Bos narkoba. Saya gini, apakah dia terpidana atau orang dari luar? Oh, dia terpidana. Terpidana. Sekarang saya nggak tahu dia udah bebas atau gimana, saya nggak tahu. Sudah nggak ada di sana saat itu ya? Iya. Waktu itu masih ada. Ya, waktu itu masih ada. Waktu tanggal 31 itu masih ada. Tadi saudara bilang apa? Andre bisa kok bandar gitu ya? Bandarnya di situ gitu Tapi loh. kok saudara bisa bilang dia bandar tuh dari mana saudara bisa menyimpulkan? Dari Jaya. Dari Jaya. Iya. Cerita dari Jaya. Iya, jadi dia cerita. Kalau saudara sendiri yang melihat. Enggak, saya nggak kenal sama dia. Terus? Jadi si Jaya menawarkan mau tambahan nggak untuk tahun baru, gitu kan? Tambahan ini tahun baru ada 10 juta, ada uang 10 juta. Nah, cuman ngeliatin aja, cuma ngeliatin doang. Ngeliatin apa? Ngeliatin narkoba. Saya ketawa lah yang mulia. Harga saya lebih mahal, harga saya nggak segitu kan gitu ya. Buat apa? Saya harus ngeliatin narkoba juga segala macam. Malah karena narkoba itu kan saya sudah berkali-kali kena masukan gitu. Jadi saya tolak. Nah, setelah itu di tanggal 3 itu waktu hari Jumat. Jadi hari Jumat itu setelah pulang sholat Jumat saya ngeliat dia nih. Saya baru masuk pulang, nah dia baru mau keluar gitu loh, ngambil sesuatu gitu kan dari Jaya. Nah ya udah, saya nggak ada urusan apa-apa lagi kan, saya juga jarang berkomunikasi gitu sama orang di bawah saya gitu kan, karena saya kan di lantai atas. Jadi satu ruangan saya itu beda skap gitu ya. Nah lalu di malamnya sekitar Isya itu Pak Eka datang. Lalu dia langsung bilang mana HP lu, ya kan? Ya, saya kasih langsung kan gitu. Saya kaget juga tiba-tiba. Saya punya HP satu. HP-nya satu juga masih ada dua yang mulia. Satunya lagi itu HP sewaan. Jadi HP yang ditemukan dua, cuman HP yang satu punya saudara. HP punya saya satu lagi. Ada orang jadi ngegadein gitu loh yang melihat itu uang, jadi ngejaminin saya. Saudara, saya berita di dalam punya HP dua, maksudnya untuk apa? Oh, bukan HP saya dua, saya HP itu cuma satu. Samsung, ya. Jadi saudara kalau mau terima apa? Gade itu. Berapa digade sama siapa itu? Itu sama orang. Di dalam itu gade itu ya? Bukan dia malam kan? Enggak, dia kan masih satu kamar juga, ya kan? Jadi dia Siapa namanya? Black. Maksudnya siapa? Saya nggak tahu. Saya cuma tahu aja Black doang gitu kan. Nah ya udah, jadi Berapa digade itu? cuma 300.000. Terus kapan ketemu? Ya nggak tahu, waktu itu sih nggak ada sih, bilangnya paling besok kata dia kan. Terus? Ya udah. Gak ditemu juga?
Ya waktu itu kan kejadiannya itu pas barengan gitu loh. Jadi itu sekitar tanggal 31. Iya, yang sama. Iya, jadi sekitar tanggal 31 yang mulai. Sekitar 31 dia memang untuk tahun baru lah kayak gitu kan alasannya. Nah, jadi waktu itu saya digeledah ya kan, kedapatan handphone. Dan dia ngegeledah semua kamar saya di atas gitu kan. Cuma handphone doang. Cukup lumayan lama dia ngegeledah sampai kebongkar semuanya. Nah, terus lokasi ke dia gitu kan. Nah, pas ke dia, kalau saya ngelihatnya dia yang masuk sama Jaya, saya bilang ini urusan Jaya, urusan saya kan gitu. Nah terus udah ikut aja lo, emang banyak permainan atas kayak gini lo, gaya lo segala macam atau apapun. Ya udah terserah, buktikan aja. Gitu kan, saya minta dibuktikan aja. Ya kan? Nah lalu permasalahan yang setelah itu ya udah, setelah itu saya ditekan, saya di BAP terus gitu kan. Dengan kesaksian saya itu tidak sama seperti dalam BAP. Kesaksian saya tetap saya bicarakan tentang apa yang saya bicarakan sekarang di persidangan ini. Nah, jadi keterangan saudara di BAP bagaimana? Saudara tarik semua? Saya tarik semuanya, karena memang pada dasarnya bukan itu, tidak keterangan saya. Maksud saya gini loh, ini kan ada lah BAP saudara, kan saudara ada yang nanya, saudara menjawab. Yang diketik oleh penyidik di sini, apakah berdasarkan keterangan saudara, tapi saudara di bawah tekanan ini tidak? Iya. Atau memang ini penyidik aja yang mengarang cerita ini di dalam ini, bukan saudara yang ngomong ini? Saya di dalam tekanan, dan saya sudah bicara sama penyidik, gitu kan. Saya bicara sama penyidik, kalau semuanya ini adalah tentang Jaya. Urusan dia sama dia. Saya tidak ada urusan sama sekali. Urusan siapa? Urusan Jaya sama terdakwa 5. Gitu loh, saya nggak tahu, nggak ada sama sekali. Silahkan ditanya langsung sama Jaya kan gitu. Namun dari penyidiknya ini bilang kalau saya segala macam saya bicarakan, makanya itu kemarin ada video kan, ada video saya bilang memang si Jaya ini menawarkan dari Andre, menawarkan 100G ini dengan upah 10 juta dan hanya sebagai pengamat aja gitu, pengawas gitu. Menawarkan ke saudara gitu ya? Menawarkan ke saya. Tapi saudara lihat 100G-nya? Enggak. Karena saya tolak. Cuma ngomong-ngomong ya? Cuma ngomongan doang, jadi dan saya tolak gitu loh kan. Dan saya juga bicarakan seperti itu gitu loh. Dan namun pada kenyataannya dari para penyidiknya ini tetap menekan saya gitu kan untuk bicara, ya udahlah, yang jelas lu mau kayak gimana aja, ini kasus nggak akan bisa naik gitu loh. Ini kasus nggak akan bisa naik. Yang penting lu siapkan dana 300 juta 300 juta per kepala. Dan dia suruh saya nanggung semuanya, ada 10 orang 3 miliar berarti saya harus siapin dana. Saya bilang loh, ini pemerasan namanya, saya bilang. Kenapa kok saudara harus menanggung semua itu? Saudara tanggung yang tanggungan saudara lah. Saya udah bilang ya mulia. Apa katanya? Jangankan saya 300 juta mau saya bayar, Ya, okay. 3 juta juga saya nggak mau bayar. Maksudnya saudara tanyakan nggak ke penyidiknya itu kan? Kenapa saya harus menanggung semua? Ya karena masalahnya itu dia membuat saya seolah-olah saya menjadi apa sih, induknya gitu loh. Saya menjadi orang terakhirnya. Lah saya bilang bagaimana ceritanya, saya nggak kenal sama mereka semua gitu loh. Dari awal saya nggak kenal sama mereka semua. Lalu saya harus mengakui sesuatu hal yang nggak saya lakukan. Mengakui sesuatu hal yang memang pada dasarnya ini semua dari Jaya. Dan pada dasarnya di BAP pun Jaya sudah di BAP. Jaya juga ditekan juga di situ. Dan seharusnya Jaya ada di sini. Dan yang lain-lainnya juga harusnya ada di sini. Lalu kenapa cuma 6 orang doang yang ada di sini? Gitu loh. Ini yang jadi sebenarnya saya juga pertanyakan. Dan saya, si polisi ini bilang, penyidik ini bilang kalau ini nggak akan naik, kalau ini bisa ini segala macam, udah tenang aja. Dan pada dasarnya kita setelah itu ditaruh di Selti. Selama 2 bulan saya ngerasain Selti, itu suatu hal yang saya lakukan. Lalu setelah itu di bulan Oktober, ya tiba-tiba saya langsung dipanggil untuk P21 di bulan Oktober, dan saya ketemu berenam ini gitu loh kan. Ya saya pikir loh, Jaya ini di mana gitu loh, dan yang lain di mana gitu. Nah, ini makanya saya menceritakan sebenar-benarnya saat ini di persidangan ini dan keterangan saya di sini. Jadi ini ya, saudara terdakwa 6, artinya keterangan saudara di BAP polisi yang sudah saudara parang pada tangan itu
saudara yang memberikan keterangan. Cuma, kan gitu ya? Iya. Cuma saudara memberikan keterangan ini di bawah intimidasi itu. Saya tidak memberikan keterangan seperti itu. Jadi ini bukan keterangan saudara ya? Saya memberikan keterangan kalau itu semua dari Yaya. Gimana? Saya memberikan keterangan itu sesuai dengan yang saya bicarakan sekarang di sini. Nah, permasalahan yang ada di BAP itu sejujurnya saya tidak membaca, karena dia sudah selalu bilang udah ikutin aja prosedurnya, ikutin aja, mau dibantu nggak? Nah, Saudara mau lihat tanda tangan saudara atau apa? nggak ada. Saya tidak begitu pengacara sama sekali. Pada saat saudara tanda tangan yang kemarin dilakukan, saudara hanya satu lembar ini ya? Iya, hanya satu lembar ini tinggal disuruh tanda Yang tangan. ini nggak ada, lembar depan ini nggak ada. Nggak ada. Dia langsung ngasih masuk. Cuma satu ini ya? Iya. Dan dari depan ini nggak ya? Nggak ada ya saudara ya? Setelah ini, penasihat hukum saudara juga dapat kan ya keterangan saudara di BAP ini kan dapat. Dan mungkin juga penasihat hukum saudara sudah menginfokan ke saudara ininya apa sih di BAP saudara di sini, isinya apa? Iya. Yang saya sesalkan itu waktu di saat saya diintimidasi oleh penyidik ini, saya sudah mengatakan untuk saya menghubungi pengacara saya. Saya hubungi lawyer saya bilang gitu kan, karena saya memang dari awal juga bersama Om John gitu sebagai lawyer saya. Nah, tapi permasalahannya, lu kalau mau bicara ngomong sama lawyer, berarti lu maunya ini lanjut nih, mau diperkarain bener-bener nih, mau bikin nih bener-bener lo mendem di dalam penjara berapa puluhan tahun, kata dia. Nah, Yang bilang itu siapa? penyidiknya, Siapa namanya? saya nggak kenal penyidik, cuma yang jelas itu Kanit ya, kacamata, dia yang pakai kacamata. Sama. Mungkin dia sekarang lagi nonton kali ya kan, biar dia dengar kalian dari bawah ke sini. Bentar ya, sama dengan yang lain ya, berarti ya. Ini sama ya, apa orang beda? Sama. Sama. Lalu dia memang terang-terangan untuk mengatakan seperti itu halnya. Nah, jadi sekali lagi sempat juga saya mendengar juga kabar gitu kan, kalau misalkan ini dilakukan oleh orang-orang rutan Salemba gitu ya, tapi kenyataannya bukan. Ini bukan masalah tentang rutan Salemba. Rutan Salemba tidak ada urusan tentang yang masalah minta uang 300 juta atau apapun ini, melainkan ini langsung dari oknum Polsek Cempaka Putih gitu, dari penyidik ya, oknum ya. Saya nggak bicara tentang instansi besar ini. Kalau yang itu kan kita ngomongin masalah sabu tadi ya. Kalau yang ganja ini bagaimana? Ganja ini gimana? Jadi ganja itu. Ini hal yang juga lucu yang mulia. Waktu saya kan sudah digeledah di situ, dan saya udah dibawa tidak ada apa-apa, saya dibawa udah. Lalu setelah saya lagi dalam interogasi tertekan di situ, tiba-tiba Pak Eka datang, langsung bawa itu barang apa? Ganja dan ya itu, bawa itu ditemukan karena dia bilang di atas kamar, di atas pintu ventilasi. Ya, di situ ditemukan di atas ventilasi. Lah, yang saya tanya, saya mau Pak Eka gitu kan, Pak Eka kenapa bisa menyebut saya? Pak Eka, ada nggak saya kayak kemarin seperti yang saya tanyakan sama Pak Eka gitu ya kan? Apakah saksi ada saya di situ, dan dia bilangnya lupa. Nah, terus saya bilang, itu bukan punya saya. Kalau dibilang, pokoknya ini ketemu di atas ventilasi pintu kamar. Dan bagaimana sekarang logikanya ventilasi kamar, sedangkan ini kan dari kayak gini, pintu langsung gitu kan, dan nggak ada celah untuk naruh itu segala macam. Saya udah bilang, dan
Kenapa harus saya? Kenapa harus saya? Mentang-mentang saya public figure, kenapa harus saya kayak gitu kan? Jelas-jelas di situ ada 3 orang yang lain gitu loh. Saudara terdakwa, saudara sebelumnya divonis karena perkara narkotika, Penyalahgunaan narkotika. Artinya saudara itu menggunakan salah. Menggunakan. Dulu ya mulia, bukan sekarang ya. Ya, oke. Sebagaimana kita ketahui, saudara sudah 3 kali. 3 kali saya penyalahguna. Kenapa? Ini apa namanya? Saya pengen tahu aja. Seorang penyalahguna, pengguna, saudara kecanduan nggak? Saya kecanduan yang mulia. Sejujurnya saya bentuknya kecanduan itu apa? Ya mohon maaf ya, kalau dalam film-film kan dulu sampai berbusak itu kan film. iya berbeda. Terus gitu. Nah, kalau saudara gimana sih kecanduan saudara bagaimana? Oke. Jadi kecanduan ini kan kita ada kategori ya. Narkoba ini dalam narkotika ada kategori. Dan saya ini di sini menggunakan dari amfetamin. Amfetamin saya bicara sabu atau sabu gitu lah. Nah jadi amfetamin ini memang ya itu Apa yang saudara aman. rasakan sehingga saudara mengatakan saya kecanduan? Apa yang saudara rasakan? Yang saya rasakan itu ya karena memang saya pakai untuk Kalau nggak pakai terus kayak berasa nggak bisa nafas, kan saudara gimana rasanya? inilah yang jahatnya narkoba yang mulia. Iya. Ketika sudah 1 kali kena, narkoba itu kan adalah penyakit otak kronis yang mulia. Jadi itu akan timbul lagi gitu loh. Nah dan di situ, di saat saya memakai itu, memang waktu itu saya pakai untuk bekerja. Iya. Dan nggak cuma saya doang, hampir semua juga harus rata-rata juga memakai kan gitu. Ya, oke, Kak, pertanyaan saya adalah apa yang saudara rasakan ketika saudara kecanduan itu? Hah? Apa yang saudara rasakan ketika saudara kecanduan itu sehingga saudara akhirnya pakai gitu saudara bisa? Yang saya rasakan ya tidak ada rasa apa apa maksudnya. Kayak cerita-cerita di film saudara berusaha. Oh enggak itu kan Saudara kejam-kejam atau enggak. Sejujurnya itu semua hanya sugesti yang mulia. ya? Jadi hanya sugesti dan kenyataannya saya selalu menyepelekan. Saya akui kesalahan saya adalah selalu menyepelekan. Artinya ketika saudara itu tidak menggunakan narkotika, saudara dulu menggunakan narkotika apa? Dulu ya, apa yang saudara gunakan? Pertama kali saya memakai ganja. Ganja. Terus pernah apa lagi? Dulu ya, kita Saya memakai ganja. Lalu setelah itu saya memakai amfetamin ini. sabu. Ya sabu ini kan memang sebenarnya bahasa amfetamin ini kan untuk dopamin ya. Dopamin endorfin kita gitu loh kan di dalam tubuh. Jadi saya pas ya kesalahan dari lingkungan saya pakai gitu. Selain dua itu ada lagi ekstasi ya kita. Enggak, saya nggak pakai itu. Ekstasi atau heroin atau Enggak, saya nggak pakai itu. dari ganja dan sabu itu. Kan saudara gini ya, saudara sudah pernah dihukum, masuk lagi gara-gara Direhab. pakai lagi gara-gara direhab gara-gara. Iya. Apa sih yang membuat saudara kok nggak bisa melepaskan diri dari kecanduan saudara itu apa? Saya ingin tahu perasaan saudara apa kok saudara candu dan saudara harus kembali lagi ke lubang yang sama. Nafsu ya mulia. Hah? Nafsu. Tapi kalau misalkan saudara nggak menggunakan nggak apa-apa atau saudara Seperti sekarang saya nggak ada masalah ya mulia. Saya sehat gitu loh. sesek gitu nggak? Enggak. Makanya itu adalah kebodohan saya akui. Artinya saudara kalau nggak menggunakan nggak apa-apa ya? Nggak ada masalah sama sekali, tapi ketakutan. Inilah ketakutan ketika para pengguna ini gitu loh. Ketika dia sudah berhenti dari zat, putus zat, memang ada rasa yang berbeda. Rasa yang berbeda ya contohnya kayak ya demam, ya terus juga ada rasa insecure dan ketakutan, kegelisahan, psikologis. Karena kan memang Kalau fisik berpengaruh. tidak. Amfetamin ini kan memang menyasarnya itu kan kepada psikis gitu loh. Saudara terakhir kali menggunakan sabu kapan? Setahun yang lalu ya mulia. Setahun yang lalu gimana? Sudah 2 tahun maksudnya. 2 tahun. Gimana saudara perkara yang lama? Ya, perkara yang lama. Berarti selama 2 tahun terakhir saudara tidak menggunakan sabu. Tidak, saya sudah berjanji untuk tidak melakukan karena Artinya saudara baik-baik saja. saya baik-baik saja. Saudara tidak bahagia. Tidak maksudnya untuk akal. Ya. Enggak ada itu, enggak ada. Itu di film-film mungkin hiperbola kali. Makanya saya bertanya karena saya nggak siap dengan bicaranya sama orang yang menggunakan. Iya. Di sini ada lagi yang menggunakan yang lain, yang pernah menggunakan. Akuin aja, aku. Ini pada takut semua, kenapa sih? Dulu menggunakan
ini.